Kafe namanya Taman Ngopi di Binjai, tapi rasanya mirip kafe di Polres ya Ina. Soalnya banyak polisi di belakang. Jadi ceritanya selama beberapa bulan ini ya Pak Rudi ini warga umat yang bersama dengan umat-umat lainnya melakukan ibadah doa dengan menyewa ruangan di atas kafe. Tapi ternyata ibadahnya itu yang harusnya mencari kedamaian, hati tentram, tenang, ternyata harus selalu dikawal polisi kayak begini karena sewaktu-waktu bisa didatangi, diintimidasi oleh warga yang tidak suka ada orang yang beribadah di sini dan menuntut harus ada izin untuk beribadah. Begitu ya Pak Rudi? Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya agar bila mana ada video baru akan ternotif. 1 subscriber sangat berarti. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada saat ini kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita, channel kesayangan kita ini, Gereja YouTube. Ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap memudahkan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudaraku, sebangsa dan setanah air Indonesia, hari ini teman-teman, saudara, kita akan membagikan video yang sangat luar biasa dan pantas untuk kita bagikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Tiap 5 waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punyanya Pertamina. Karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan. Di Telkom kita sudah disusupi. Telkom kemudian di Pertamina. Penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan khotbah, memberikan materi termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah, mengontrol isi daripada konten supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Majelis Ulama Indonesia menyesalkan adanya usulan dan gagasan yang disampaikan oleh Kepala BNPT agar rumah-rumah ibadah yang ada, apakah itu milik umat Islam, itu harus dikontrol oleh pemerintah. Bahwa ketika ditanya berkenaan dengan bagaimana masjid ini biar lebih tertib dan tidak melakukan ya kritik bahkan mungkin radikalisme, nah kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah. Kalau bicara kontrol, saya pikir siapapun tidak setuju. Kami menentang keras. Sampai negara yang bukan kewenangannya di bidang keagamaan menentukan kebenaran agama itu bukan kewenangan negara. Itu tidak bisa disamakan dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Arab Saudi, nggak bisa disamakan. Karena agama, nilai-nilai itu yang mengontrol pemerintah, jangan dibalik. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal.
MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatian sikap MUI ini semua setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia bergema di media sosial. Kan baru aja kemarin kita denger nih ya statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas yang meminta Densus 88 dibubarkan. Ternyata maksud permintaan Densus 88 dibubarin itu ini toh untuk melindungi para gerombolan garis keras agar gak ditangkap seperti sekarang. Dari mana sih kader-kader radikal ini? Kalau kita perhatikan ya, forum-forum dakwah kita sering diisi oleh ustadz-ustadz berpandangan intoleran. Dikit-dikit benci sama agama lain. Oleh sebab itu masyarakat minta MUI dibubarin. Sebetulnya sih MUI perlu juga audit keuangan. Karena itu lembaga yang menggunakan dana negara. Jangan sampai organisasi yang dibiayai dari uang pajak kita, dari APBN, menjadi inang baru tempat bergabungnya para gerombolan pengasong agama. Jadi jangan kaget jika desakan agar MUI dibubarkan langsung digemakan netizen. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Ustadz Kondang Abdul Somad menyatakan hukumnya kepala daerah mengizinkan umat beragama lain mendirikan rumah ibadah seumpama kelenteng atau gereja dan lain sebagainya. Lantas kemudian dia menyatakan ini dosa jariah.
lalu kemudian mengutip sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Abdul Somad malah menjadi pelopor intoleransi. Seandainya ada kepala daerah atau pejabat publik yang terinspirasi oleh fatwanya lalu bersikap intoleran kepada rakyatnya yang tidak beragama muslim atau non muslim yang hendak mendirikan rumah ibadah, bisa jadi ini jadi dosa jariah. Hati-hati dengan itu semua. Semestinya Ustadz Abdul Somad minta maaf sajalah. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu, rasakan. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Singgung, apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Nah, ajaran saya. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa. Pagi ini kita lagi ngopi sama ngeteh di sebuah kafe namanya Teman Ngopi di Binjai, tapi rasanya mirip kafe di Polres ya Ina. Soalnya banyak polisi di belakang. Jadi ceritanya selama beberapa bulan ini ya Pak Rudi ini warga umat yang bersama dengan umat-umat lainnya melakukan ibadah doa dengan menyewa ruangan di atas kafe. Tapi ternyata ibadahnya itu yang harusnya mencari kedamaian, hati tentram, tenang, ternyata harus selalu dikawal polisi kayak begini karena sewaktu-waktu bisa didatangi, diintimidasi oleh warga yang tidak suka ada orang yang beribadah di sini dan menuntut harus ada izin untuk beribadah. Begitu ya Pak Rudi? Harus ada izin untuk melakukan satu ibadah walaupun di kafe ya kita bilang ya. Setahu saya setelah warga Indonesia kan kebebasan beribadah itu ada di dalam undang-undang konstitusi. Dan juga setahu saya kafe apabila menyewakan lantai ruang atasnya untuk orang melakukan event apapun itu tidak perlu meminta izin, bebas melakukan segala event yang apakah itu ibadah. Dan secara pribadi saya bersama teman saya juga adalah pemilik kafe di sini juga nggak bisa melarang orang yang menyewa saya, Pak nggak boleh ibadah ya, nggak bisa. Jadi saya tidak ada hak untuk melarang orang untuk melakukan ibadah. Tadi yang Sis Grace katakan hak konstitusional, artinya semua warga Indonesia harus memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu tetangga-tetangganya. Nah, makanya saya tadi tanya ke Pak Rudi, kalau hal itu tidak mengganggu, mungkin kita bisa bertanya kepada yang protes, apa alasan sebetulnya? Karena kalau dia tidak bisa mengatakan alasannya sebetulnya, maka itu menjadi, kalau soal suka tidak suka, itu kita tidak bisa, karena kan kita hidup bernegara, kita baca Pancasila sama-sama yuk. Selama kita menyembah Tuhan, maka kita melakukan sila yang pertama. Karena kalau seperti ini, saya bukan hanya kasihan terhadap Pak Rudi, tetapi juga kepada umat-umat beragama yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Nah, tadi waktu ngobrol ternyata ini kan kalau untuk nyewa ruangan atau ruang serbaguna atau ruangan di hotel misalnya tidak perlu izin gitu ya, kecuali mau membangun rumah ibadah. Tapi tetap katanya Pak Rudi ini ngurus karena minta oleh mereka yang keberatan itu. Jadi sudah dia urus juga sih. Semacam apa izin sementara begitu ya Pak Rudi. Jadi ini bisa
Iya. Saya pikir berarti Pak Rudi extra miles, you're going extra miles. Padahal Pak Menteri Agama kita keren, Gus Yakut keren. Pasti beliau akan mendukung sekali setiap dan warga negara bisa beribadah menurut agama dengan kepercayaan masing-masing. Coba kita bawa ini ya ke Menteri Agama, ke Gus Yakut, bahwa ada peristiwa seperti ini di Binjai, Kementerian Agamanya di dinas sudah memberikan rekomendasi tapi dicabut lagi. Sebenarnya dari ngobrol hari ini kita cuma ingin mengingatkan kembali bahwa hak untuk beribadah itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kita, hak yang melekat kepada setiap warga negara tanpa perlu membayar, tanpa perlu minta izin, karena ini adalah hak dasar setiap warga negara. Masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Ada masjid di sana punya Pertamina, tiap hari, tiap 5 waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punyanya Pertamina. Nah, ini mungkin saran kami juga menjadi prioritas untuk BUMN, karena BUMN ini kan juga sudah disusupi. Kemarin kan sudah terbukti kereta api itu kan, Pak. Di Telkom kita sudah disusupi. Telkom, kemudian di Pertamina. Mekanisme kontrol terhadap penggunaan atau penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Kami sudah melakukan studi banding kepada beberapa negara, kepada tetangga kita di sebelah, Singapura dengan Malaysia. Seluruh tempat ibadahnya itu terkontrol, under kontrol pemerintah. Siapa yang bisa berbicara dan apa kontennya. Demikian juga dengan negara-negara Timur Tengah, di Oman, di Qatar, Saudi Arabia. Semua masjid, tempat ibadah, petugas di dalam yang memberikan tausiah, memberikan khotbah, memberikan materi, termasuk kontennya di bawah kontrol pemerintah. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah, bukan hanya masjid, tapi semua tempat peribadatan kita. Siapa saja yang boleh memberikan, menyampaikan konten di situ, termasuk mengontrol isi daripada konten, supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Majelis Ulama Indonesia menyesalkan adanya usulan dan gagasan yang disampaikan oleh Kepala BNPT agar rumah-rumah ibadah yang ada, apakah itu milik umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu harus dikontrol oleh pemerintah. Tentu saja usulan itu kalau seandainya kita cermati jelas ya, bertentangan semangat dan jiwanya dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di mana di sana dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi dengan demikian usulan dari pihak yang meminta supaya pemerintah mengontrol rumah ibadah adalah sebuah usulan yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu menurut saya ya, supaya kita bisa hidup dengan tenang dalam melaksanakan ibadah dari agama kita masing-masing, maka negara jangan masuk terlalu jauh ya. Apalagi mempergunakan pendekatan-pendekatan yang tidak diterima oleh masyarakat. Ya, saya ingin menjelaskan karena saya sempat komunikasi dengan Kepala BNPT. Yang dimaksud oleh beliau itu bukan mau mengontrol masjid,
Tetapi beliau menyatakan kami tidak sanggup kalau masjid harus dikontrol oleh BNPT yang hanya sedikit, begitu via teleponnya ke saya. Nah, kalau saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah, beliau setuju dengan pendapat saya sebagaimana dalam sanggahan MUI kepada berita yang ada, bahwa ketika ditanya berkenaan dengan bagaimana masjid ini biar lebih tertib dan tidak melakukan kritik bahkan mungkin radikalisme, saya BNPT menyampaikan tidak bisa melakukan hal itu dengan segelintir orang dan memang bukan kompetennya BNPT untuk mengawasi dan mengontrol, sehingga ini perlu dilakukan oleh pemerintah, bukan BNPT. Begitu yang kata beliau. Hubungan negara dan agama itu pada hubungan kemitraan. Mungkin bukan mengontrol, tapi melakukan pembinaan. Kritik itu yang membangun, bukan kritik yang memaki. Saya pikir satu porsi dalam hal ini. Yang kedua, jangan sampai masjid pemerintah dipakai untuk menghujat pemerintah. Oleh karena itu, para pemangku BUMN, lembaga negara yang ada masjidnya itu, jangan tidak tahu menahu dan tidak peduli dengan masjidnya. Pas ketika nanti masjid menjadi sarang sesuatu yang bertentangan dengan misi kenegaraan, dengan misi lembaganya, kemudian kebakaran jenggot. Saya pikir ini yang menjadi persoalan kita bersama. Kalau bicara kontrol, saya pikir siapapun tidak setuju. Kami menentang keras. Itu saya pikir lebih maksimal berkoordinasi dengan kita. Karena persoalan paham itu nggak bisa ditekan dengan penegakan hukum, tetapi soal paham itu perlu dengan pengajaran, pendidikan, pengetahuan, wawasan, sehingga bisa mengubah ideologi seseorang dari anti mungkin pemerintah bisa juga menjadi anti NKRI, kemudian menjadi orang yang militan cinta kepada NKRI, sebagaimana yang telah dilakukan sebagian oleh BNPT. Mantan-mantan napiter itu kan bisa diubah kembali menjadi cinta NKRI gitu. Tetapi dengan jumlah masyarakat yang besar itu nggak mungkin. Meskipun mau itu nggak mungkin dilakukan oleh BNPT. Kalau andaikan mau, pemerintah itu tidak boleh melanggar konstitusi kalau itu sifatnya mengontrol. Tetapi pemerintah bahkan negara itu harus dikontrol oleh nilai-nilai agama biar mereka tidak korup, mereka tidak otoriter. Malah agama, nilai-nilai itu yang mengontrol pemerintah, jangan dibalik. Sampai negara yang bukan kewenangannya di bidang keagamaan menentukan kebenaran agama itu bukan kewenangan negara. Di kita juga berbeda dengan Malaysia yang dikatakan tadi, berbeda dengan Singapura. Di Malaysia itu asasnya Islam. Di kita dasarnya adalah Pancasila. Jadi jangan nanti disamakan cara kontrol. Di samping di sana itu semua dipenuhi oleh negara. Bangun masjid, imamnya, takmirnya semua dibayar negara. Di sini bangun sendiri, merayakan, menegakkan sendiri, dan kemudian negaranya bukan negara Islam, tentu tidak bisa disamakan dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Arab Saudi, nggak bisa disamakan. Konstitusinya sudah berbeda. Oleh karena itu kita katakan kalau mau mengontrol masjid pasti bertentangan dengan konstitusi dan kesepakatan kita bernegara, hubungan agama dan negara sebagai kemitraan. Jadi jumpa lagi dengan saya di channel media YouTube. Sebelum kita membahas tentang penutupan atau penyingkiran gereja, terima kasih banyak buat kalian yang sudah suka like dan subscribe di channel ini. Menurut kalian kenapa ada keinginan untuk penutupan dan mengganggu rumah ibadah agama Kristen? Terutama apa alasannya? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah dan melarang untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja? Apakah benar begitu mereka bisa dapat tiket untuk masuk surga? Tuliskan pandanganmu. Tuliskan pendapatan. Baru-baru ini terjadi lagi, ya kan, penyegelan gereja. Publik pun langsung bersuara lantang. Cuma di Indonesia gereja disegel, tempat nafsiat tidak disegel. Diketahui bahwa gereja tersebut disegel dan tidak boleh digunakan lantaran tidak memiliki surat izin dari RT dan RW maupun yang dibilang dengan SKB 2 Menteri. Itu ya. Apalagi berperan RT dan RW setempat. Menurut publik, Presiden Jokowi sudah menyampaikan jika hak beribadah umat beragama dilindungi oleh konstitusi dalam
Jadi sampai konstitusi itu kalah, dibilang Pak Presiden. Dengan Pak RT dan Pak RW ini lebih lanjut publik mengatakan bahwa kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini harus diartikan sekarang juga. Harus dihentikan. Karena juga melanggar konstitusi untuk menghalangi ibadah umat non-Muslim itu ya. Terutama umat minoritas yang beragama Kristen. Kalau izin belum lengkap, bantu lengkapi izinnya. Bukan marah di situ. Kepala daerah seharusnya menegakkan konstitusi dan menjamin kebebasan bagi warga. Ini malah ada pemimpin daerah yang melakukan penolakan terhadap gereja. Ini bertentangan dengan konstitusi dan melukai semangat beragama dalam kehidupan bersama di media yang beratar ini gitu ya. Ini padanan jelas dalam SKB Dua Menteri bab 1 pasal 3. Orang Kristen yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin pembubaran. Malah ini izin pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Saya pikir tidak usahlah menggunakan alasan yang tidak masuk akal karena ada puluhan ribu musola juga di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Bagaimana di seluruh Indonesia mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia tidak memiliki izin. Jadi jelas kalau kita bandingkan dengan syarat izin, terjadi ketidakadilan, saudara, antara umat minoritas dan umat mayoritas. Seperti yang kita ketahui bahwa sekali musola yang tidak mempunyai izin, umat mayoritas bisa membangun rumah tanpa izin. Ini berbanding terbalik, saudara. Ya. Berbanding terbalik dengan umat minoritas bahwa ini sungguh-sungguh tidak adil. Ya, apalagi tempat doa aja susahnya minta ampun untuk izin. Itu harus memerlukan izin membangun rumah ibadah. Meminta izin pasti dipersulit. Sulitnya itu apa? Berbelit-belit. Dalam SKB Dua Menteri bab 1 pasal 3 di sana disebutkan bahwa rumah-rumah doa seperti rumah atau ruko tidak perlu meminta izin. Jadi jika umatnya orang kita gitu ya, seperti orang Kristen, khususnya yang mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko tidak perlu meminta izin. Apa yang dilakukan oleh Gibran sudah betul pada pasal 13 dan pasal 14 pelaturan bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri BBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Gibran menyebutkan itu saat penutupan gereja ibadah. Jadi itu sudah diamanatkan kepada kepala daerah untuk memberikan izin. Sementara sebagai bentuk fasilitas negara dalam mencairkan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi di sini pemerintah harus membantu dan memfasilitasi dalam mencari solusi pendirian rumah ibadah. Masyarakat harus dididik ini ya untuk saling menghargai hak beribadah masing-masing. Umat pemindahan terhadap hak pribadi umat Kristen sudah berlangsung terlalu lama, saudara. Dan sudah saatnya untuk dihentikan. Pemerintah pusat harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Para pemuka agama harus sadar bahwa menolak pembangunan gitu ya, gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi bertentangan dengan ajaran agama. Seharusnya menetapkan itu. Itu sendiri apakah penceramah itu percaya bahwa melarang dan menghambat orang untuk beribadah, bahkan mereka bisa masuk surga. Itu kata-kata konyol, saudara. Itu edukasi konyol. Masa melarang ibadah untuk umat Kristen. Itu yang melarang bisa masuk surga.
mendapatkan dayang-daya bidadari. Lord, kalian kenapa ada keinginan untuk menutup? Dan mengapa rumah ibadah agama minoritas, terutama umat Kristen? Apa alasannya dan kenapa ini semua terjadi? Apakah penceramah-penceramah seperti Abdul Somad menjadi rujukan rangkuman mayoritas untuk melarang umat minoritas untuk beribadah? Apakah dengan begitu mereka bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga? Begitu ya saudara. Ini saya ada dalam opini yang saya tulis hari ini. Tulisan opini kalian tentang warga yang meninggal gereja. Tuliskan ya. Tuliskan saudara, saya mau tahu pandangan kalian sebagai orang Kristen. Apa gitu ketika melihat orang meninggal gereja. Biar pemerintah lihat ini video. Dan dia membaca komentar-komentar kalian untuk tetap bergerak, gitu ya. Tulis-tulisan itu. Kenapa mereka menyegel gereja? Apa pendapat lo? Tuliskan. Dan tuliskan pandangan lo. Kenapa banyak sekali pemuda yang senang sekali melakukan penibelan atau pelarangan terhadap gereja. Jika kalian suka dengan video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like video ini. Dan bagikan video ini ke teman-teman. Dan supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini, tekan tombol subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan info channel dari Gereja YouTube. Dan juga ayo menjadi member. Ayo terus kita menyuarakan karena ini sangat viral, saudara. Butuh komentar kalian. Saya udah tahu cara. Harus ada komentar kalian di bawah. Tuliskan komentar kalian di bawah. Untuk terus kita bisa menyuarakan ini. Biar didengar gitu. Satu komentar kalian sangat berharga untuk masa depan NKRI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.